Salam jumpa dalam Tuhan Yesus Kristus, para pemirsa Janji Manis dari Sabang sampai Merauke. Hari ini kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan di bawah tema Allah memberikan kemenangan dalam Yesus Kristus. Tapi sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Bapa, pada hari ini kami rindu supaya Engkau menolong kami semua dengan firman-Mu. Kami berdoa kiranya Roh Kudus, Roh penolong, Roh kebenaran menguasai seluruh keberadaan hidup anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang maha hadir, hadir di segala tempat, melewati dimensi ruang dan waktu. Roh Kudus, berkaryalah supaya nama Tuhan Yesus Kristus dipuji dan dipermuliakan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya akan membacakan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 15 ayat 57 dan 58 yang berbunyi demikian. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat-ayat sebelum daripada perikop tadi berbicara bagaimana maut telah ditelan di dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Jadi ayat-ayat sebelum berbicara bagaimana maut dikalahkan melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Di bawah tema Allah memberikan kemenangan dalam Yesus Kristus, ada 3 hal yang akan kita renungkan. Yang pertama, maut telah ditelan di dalam kemenangan. Salah satu problema terbesar dalam kehidupan manusia adalah banyak orang takut menghadapi maut. Mengapa? Karena maut adalah problema yang paling terbesar. Nah, dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang saya mencatat sepanjang COVID-19 kurang lebih 140.000 orang dipanggil oleh Tuhan oleh COVID-19. Ya. Kalau di seluruh dunia, seluruh orang-orang yang mengalami kematian karena COVID kurang lebih 3 jutaan. Ya. Dan hampir semua kepala negara mengambil langkah-langkah antisipatif supaya dapat mencegah bencana ini, dapat mencegah penyebaran COVID-19. Tapi hari ini saya mau berita, COVID sekalipun tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Yesus Kristus. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan, syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Ya, jadi hari ini saya mau beritahu, maut telah dikalahkan, penyakit sampar apapun telah dikalahkan. Tapi persoalannya adalah, apakah Bapak Ibu Saudara dan saya berlindung kepada Tuhan Yesus Kristus? Apakah Bapak Ibu Saudara dan saya bernaung di dalam Tuhan Yesus Kristus? Itu yang menjadi persoalan. Apakah hati kita melekat kepada Tuhan? Itulah yang menjadi persoalan.
Sebab kalau hati kita melekat kepada Tuhan, Tuhan mempunyai beribu-ribu cara untuk memelihara dia, memelihara setiap orang percaya dengan caranya yang ajaib. Kalau dalam ilmu teologi disebut dengan providensia Allah. Providensia Allah adalah pemeliharaan Allah bagi setiap umat Tuhan, termasuk orang-orang yang tidak percaya sekalipun. Pemeliharaan Allah atau providensia Allah nyata di dalam kehidupan mereka. Hal yang kedua, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus. Mengapa kita harus bersyukur? Saya mencatat kita dapat bersyukur melalui puji-pujian. Itulah lagu wajib dalam ibadah Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi di dalam kehidupan orang Israel, nyanyian lagu wajib ini harus dinyanyikan di dalam setiap ibadah. Dan Rasul Paulus oleh ilham Roh Kudus telah meringkas lagu wajib ini di dalam 3 hal. Tetaplah bersukacita atau bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Itu hal yang luar biasa. Jadi kita bisa bersyukur dengan puji-pujian. Kita nyanyikan syukur kepada Tuhan karena Dia telah memberikan kepada kita kemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur bisa dengan hidup kita. Hidup kita menjadi garam dan terang sebagai ucapan syukur kita kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita juga bisa bersyukur dengan apa yang mau kita lakukan untuk Tuhan. Dengan tenaga kita mau terlibat. Kita sedia menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Lalu kita bersyukur dengan persembahan ucapan syukur kita kepada Tuhan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Hal yang ketiga, tanggung jawab orang percaya yang telah menerima kemenangan di dalam Yesus Kristus. Dikatakan di dalam ayat 16, karena itu saudara-saudara berdirilah teguh. Hal yang pertama, kita harus berdiri teguh. Ini tanggung jawab kita. Bahwa di tengah-tengah tantangan COVID-19 sekalipun, tapi kalau kita berdiri teguh di dalam Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita dengan caranya yang ajaib. Berdiri teguh artinya kita berdiri di atas janji-janji Tuhan. Sebagaimana Tuhan menyatakan diri kepada Ayub. Ayub berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub 42 ayat yang kedua. Yang berikut, tanggung jawab yang berikut, kita harus giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Haleluya. Ya, kita harus memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita menceritakan kasih agape, kasih yang menyelamatkan, supaya di dalam kasih itu orang berdosa dipulihkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Tanggung jawab yang ketiga adalah kita harus senantiasa giat di dalam persekutuan dengan Tuhan. Sebab Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan memperhitungkan segala jeripaya kita. Oh, ini hal yang luar biasa. Bapak Ibu, ketika Maria saudara Lazarus mengurapi Yesus dengan minyak darwastu, minyak itu harganya sekitar 1 tahun gaji orang-orang pada waktu itu di Israel. Tapi dia memberikan itu, dia mengurapi Yesus sebagai imam besar agung, sebagai nabi di atas segala nabi, dan sebagai raja di atas segala raja. Dan Yesus mengatakan, di mana saja Injil diberitakan, apa yang dilakukan wanita ini akan dikenang untuk selama-lamanya. Itulah Yesus menghargai pengorbanan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Hari ini saya mau mengajak kita, mari kita giat dalam pekerjaan Tuhan, supaya Yesus menghargai jeripaya kita untuk hormat dan kemuliaan bagi namanya. Amin. Saya percaya ketika kita mau dengan hati yang tulus kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan, maka sorga akan melihat itu, dan Dia mau membalas segala jeripaya kita untuk hormat dan kemuliaan bagi namanya. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur karena Tuhan Engkau telah menolong kami dengan firman-Mu, dan kami percaya
firman ini akan bertumbuh, firman ini akan berbuah, firman ini akan berakar untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa supaya Tuhan Engkau jamah setiap kami, supaya kami dilepaskan dari segala kekhawatiran, dilepaskan daripada segala roh-roh ketakutan, dilepaskan daripada segala belenggu yang membelenggu hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya hari ini terjadi kelepasan, hari ini terjadi pemulihan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, itulah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pemirsa, program ini telah memberkati Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Nantikan program Khotbah Janji Manis pada waktu-waktu yang akan datang. Soli Deo Glory. Segala kemuliaan hanya bagi Allah.